Hai teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Rindu Nadia Dewi. Kali ini aku akan membahas mengenai pengalaman aku transfusi 3 kantong darah. Kenapa aku bisa transfusi 3 kantong darah? Nanti akan aku bahas dan aku ceritain selengkap-lengkapnya. Ikutin terus ya. Nah, apa itu transfusi darah? Nih aku letakin penjelasannya di sini ya. Kalian bisa baca aja langsung. Nah, jadi pada hari Rabu itu, tepatnya tanggal 16 Maret 2022, jadi itu tuh jadwal aku kontrol ke dokter kandungan di usia kehamilan yang udah menginjak 9 bulan gitu. Jadi ya kontrol biasa aja, dan memang sebelum kontrol yang sekarang ini, dokter aku tuh udah menyarankan kalau nanti pas usia kandungan 9 bulan harus dicek darah lagi gitu untuk memastikan hemoglobinnya itu bagus atau tidak. Apa itu hemoglobin? Kalian bisa lihat juga di sini ya. Jadi pada saat sampai di rumah sakit, aku langsung aja tuh minta ke susternya untuk cek darah, dan setelah menunggu hasilnya ternyata hemoglobin aku itu turun, yaitu 8. Pada bulan Desember kemarin 9,5. Nah, normalnya itu hemoglobin 11 sampai 15 itu normalnya. Nah, berarti kan aku emang udah rendah banget. Jadi pas kontrol sama dokter itu, dokter menyarankan untuk transfusi darah. Kenapa harus transfusi darah? Karena itu tadi emang HB aku rendah di angka 8. Dan dokter juga menyarankan untuk transfusi darah yaitu sebanyak 3 kantong. Sebenarnya pas cek darah yang pertama kali itu, dokter emang HB aku rendah dan dokter menyarankan aku harus minum jus buah bit sama makan bayam merah gitu. Tapi memang aku tuh kadang suka males gitu. Karena kan emang ngerasa buah bit juga kurang enak ya. Setelah dokter menyarankan harus transfusi darah 3 kantong pula, aku sedih gitu. Sedihnya kenapa? Maksudnya kok sampai harus transfusi gitu. Kemarin lahiran anak pertama alhamdulillah ya lancar aja gitu. Tapi suami aku menguatkan, lebih berpikiran positif aja daripada nanti kedepannya takut kenapa-napa. Bulan Maret ini tuh memang jadwalnya untuk melahirkan gitu. HPL-nya jatuh di akhir Maret 2022. Jadi takutnya kan nanti nggak ada waktu kan, daripada nanti terjadi sesuatu pada saat lahiran. Lebih baik ya kita mencegah gitu. Ya aku setuju dan suami aku juga setuju untuk dilakukan transfusi darah. Jadi pada saat itu tuh udah jadi kontrol dokter kandungan itu memang bukanya itu jam 3 sore sampai jam 5. Tapi ya kadang kan emang lama, jadi paling sampai maghrib atau sampai setelah maghrib kan. Jadi habis itu ya udah dari pihak rumah sakitnya langsung telepon ke Palang Merah Indonesia PMI dan langsung ditanyakan apakah ada nggak stok untuk darahku. Golongan darah aku itu B resus positif. Setelah pihak rumah sakit menghubungi PMI, ternyata golongan darahku itu hanya ada 1 kantong gitu. Jadi harus cari pendonor 2 kantong lagi karena kan emang butuh 3 kantong ya. Jadi pada malam itu kita menghubungi keluarga. Jadi kata dokternya memang lebih baik utamain keluarga dulu karena kan pasti ada yang sama tuh golongan darahnya. Saat itu langsung kontak keluarga, yaitu mamaku, papaku, tanya golongan darahnya apa. Mungkin karena memang karena orang tua ya, jadi kan nggak tahu golongan darahnya apa. Jadi saat itu juga langsung kita jemput tuh ke PMI. Jarak dari rumah sakit ke PMI itu sekitar 30 menitan, tapi kan harus jemput orang tua dulu ya. Jadi pada saat itu aku bawa tuh mamaku, tanteku, sama ada sepupu. Pas sampai di PMI itu sekitar jam 8 malam. Lalu setelah mamaku dicek darahnya, setelah itu langsung ke tanteku sama sepupuku. Ternyata tanteku nggak bisa donor, sepupuku juga nggak bisa donor. Jadi memang agak panik ya, maksudnya paniknya itu agak takut gitu, dapat nggak di darahnya. Karena kan 1 kantong lagi. Terus dari suami juga minta tolong sama teman-teman kerjanya, ada nggak yang golongan darahnya sama. Nah ada nih 1 orang. Sampai di PMI ternyata kita nggak tahu, emang di kantor itu lagi vaksin booster dan itu ternyata nggak boleh
Kalau habis vaksin terus kita donor darah tuh nggak boleh gitu. Ternyata memang kurang 1 kantong kan, jadi pihak PMI lah yang cariin, ternyata udah ada pendonornya. Ya alhamdulillah, seneng sih, maksudnya lega gitu. Tinggal tunggu besok gimana transfusinya. Mungkin aku di sini aku lampirin gambar-gambar aja ya, karena aku nggak sempet videoin. Besoknya aku sama suami pagi-pagi langsung ke rumah sakit untuk persiapan transfusi, karena kan sekarang ini kan lagi COVID ya, jadi harus antigen dulu dan siapin kamar dan administrasi dan sebagainya. Pagi langsung ke rumah sakit, sampai rumah sakit itu jam 9, langsung dicek-cek semuanya. Di rumah sakit udah dicek darah lagi, terus hari ini pun dicek darah lagi, memastikan HB-nya berapa. Terus nanti mau pulang juga dicek darah lagi, sampai tangan tuh terasa biru gitu, sakit kan karena disuntik. Terus sebelum ditransfusi juga kita diinfus dulu. Bener-bener rasanya luar biasa. Perjuangan seorang ibu. Jam 10 itu bisa masuk kamar inap gitu ya. Terus jam 10 kita diinfus, habis diinfus setengah 11-an gitu kalau nggak salah, itu langsung dipasang transfusi kantong pertama. Habis itu jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore itu langsung dipasang kantong kedua. Alhamdulillah lancar. Emang gak ada terasa sakit apa-apa sih. Yang sakitnya itu pas mau pemasangannya gitu, karena kan emang dimasukin jarum kan ke tangan gitu, itu yang agak lumayan sakit. Jam 5 langsung dipasang transfusi kantong ketiga. Alhamdulillah lancar sampai jam 7 kalau nggak salah. Jadi jam 7 itu udah selesai dan nggak perlu rawat inap ya, jadi bisa langsung pulang sambil menunggu administrasi dan lain sebagainya. Sekian dulu pengalaman aku soal transfusi darah. Terima kasih yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih.